Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya tema 5 subtema 2 untuk kelas 2 sekolah dasar. Sudah siap belajar anak-anak? Nah, sekarang kalian siapkan buku paket Bu Petik 2E. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Silakan kalian buka halaman 35. Sebelum kita membahas soal-soal latihan, mari kita melihat video proses pembuatan tembikar dan teknik menganyam terlebih dahulu. Nah, kalian sudah menyaksikan cara membuat tembikar atau kerajinan dari tanah liat. Berikutnya, mari kita menyaksikan salah satu teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan 3 dimensi, yaitu menganyam.
Dari video yang sudah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa kerajinan 3 dimensi adalah hasil karya tangan yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Bu Sonya sudah pernah menjelaskan pada semester 1 ya, anak-anak. Ciri-ciri kerajinan 3 dimensi. Sekarang, mari kita berlatih mengerjakan soal-soal dari buku petik 2E 6 sampai dengan 39 sambil Bu Sonya jelaskan. Nomor 1. Lingkarilah benda berikut yang merupakan bahan alam untuk membuat kerajinan 3 dimensi. Yang pertama ada tanah liat. Nah, kalian perhatikan pada soal, yang kita lingkari adalah bahan alam ya anak-anak. Tanah liat termasuk bahan alam atau bukan? Ya, tanah liat termasuk bahan alam. Yang kedua ada B, plastisin. Plastisin, apakah plastisin bahan alam? Bukan ya anak-anak. Plastisin adalah olahan manusia, jadi termasuk bahan buatan. Kemudian poin C, ada biji-bijian. Biji-bijian apakah termasuk bahan alam? Ya, termasuk bahan alam anak-anak. Apakah bisa untuk membuat kerajinan 3 dimensi? Ya, tentu bisa. Nah, maka biji-bijian kita lingkari. Pada gambar adalah biji jagung ya anak-anak. Selanjutnya adalah poin D, kulit kerang. Apakah kulit kerang merupakan bahan alam? Ya, kalau gitu kita lingkari ya anak-anak. Yang E, kertas lipat. Kertas lipat bahan alam atau bahan buatan? Ya, bahan buatan. Jadi tidak kita lingkari. Kemudian yang F, kulit jagung. Kulit jagung bahan alam atau bahan buatan anak-anak? Ya, kulit jagung termasuk bahan alam. G, stik es krim. Nah, stik es krim bahan bakunya sendiri adalah dari kayu anak-anak. Tapi stik es krim sudah melalui proses pengolahan oleh manusia. Jadi, stik es krim merupakan bahan buatan. Kemudian yang H, daun pisang. Daun pisang bahan alam atau bahan buatan anak-anak? Ya, daun pisang adalah bahan alam. Jadi, daun pisang kita lingkari. Nah, sudah mengerti? Selanjutnya, ada perintah di bawahnya. Tulislah contoh kerajinan yang dapat dibuat menggunakan bahan yang kalian lingkari. Ada tanah liat, biji-bijian, kulit kerang, kulit jagung, dan daun pisang. Nah, mari kita lihat apa saja yang bisa dibuat dari bahan-bahan tersebut. Jawabannya bisa kalian tulis di samping bahannya ya anak-anak, bisa di sini atau di atas sini untuk biji-bijian. Kulit jagung nanti boleh di sini, bisa dibuat untuk apa saja. Ya. Bu Sonya berikan gambar-gambar yang bisa dibuat bahan kerajinan 3 dimensi. Kita mulai dari tanah liat. Tanah liat bisa dibuat yaitu vas bunga, piring, kuali, pot bunga, ya. Bisa dibuat seperti itu. Kalian bisa tulis salah satu atau tulis semua lebih bagus. Nah, ini contoh bahan alam. Nah, ini contoh kerajinan 3 dimensi dari tanah liat. Bisa juga celengan anak-anak. Yang kedua, biji-bijian. Ini adalah kalung anak-anak. Nah, ini kalung dari biji melon.
Ya, kalung adalah karya seni 3 dimensi karena dia memiliki tinggi, panjang, dan lebar. Ya, bisa juga dipakai untuk hiasan ya anak-anak ya, hiasan pot bunga, biji-bijian itu. Kenapa Bu Sonya memilih kalung untuk jawabannya? Karena merupakan bahan utamanya anak-anak. Nah, kalau misalnya untuk hiasan pot bunga dari tembikar, bahan utamanya kan tanah liat. Ya, selanjutnya kulit kerang. Nah, bisa dibuat apa ini? Hiasan hewan-hewanan. Nah, seperti ini ya. Di pantai-pantai kalau kalian bertamasya ke pantai, biasanya ada yang menjual kerajinan seperti ini anak-anak. Nah, bisa dibuat tirai. Lalu bisa dibuat hiasan figura juga anak-anak. Ya, tetapi yang menggunakan bahan utama kerang itu adalah hiasan hewan atau tirai. Kalung juga bisa, anak-anak. Gelang itu biasanya ada yang dari kerang kecil-kecil juga bisa. Selanjutnya kulit jagung. Nah, apa ini? Hiasan pensil. Kalian kelas 1 sudah belajar membuat hiasan pensil ya? Nah, ini adalah hiasan pensil dari kulit jagung yang sudah dikeringkan dan sudah diberi warna. Lalu ini boneka, anak-anak. Boneka kecil-kecil lucu ya. Untuk hiasan pernak-pernik di rumah. Kemudian ada bunga dari kulit jagung yang sudah dikeringkan. Begitu. Kita lanjutkan daun pisang ya anak-anak. Nah, daun pisang ini juga bisa dibuat bunga. Hiasan tempat makanan atau tempat tumpeng ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa perhatikan gambar. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah melihat ya. Selanjutnya, nomor 2. Kita lihat gambar di samping. Nah, perhatikan soalnya. Gambar di samping merupakan kerajinan dari bahan alam. Nah, apa nama kerajinan pada gambar tersebut? Yang A, apa anak-anak kira-kira? Ya, tempat pensil. Terbuat dari bahan apakah kerajinan tersebut? Kalian lihat kembali. Pada soalnya adalah kerajinan dari bahan alam. Bahan alam yang bisa dibuat bentuk seperti itu, kira-kira apa anak-anak? Ya, tanah liat. Yang C, apa saja bahan alam yang digunakan untuk menghias kerajinan tersebut? Apa anak-anak? Kecil-kecil, dirangkai seperti itu berbentuk bunga. Ada yang tahu? Ya, biji-bijian ya anak-anak ya. Bisa biji jagung, kacang hijau, kedelai ya. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya anak-anak ya. Nah, nomor 3 kalian perhatikan ada 3 gambar daun anak-anak. Berilah tanda centang pada jenis daun yang dapat digunakan untuk membuat kulit ketupat. Yang mana? Yang untuk membuat kulit ketupat? Ya, daun kelapa anak-anak. Nah, kemudian tulislah nama-nama daun sesuai gambar di atas. Ada yang tahu A itu daun apa? Benar, daun pisang. Ya, kalian bisa langsung menyalin di buku petik ya. Kemudian yang B itu daun apa, Nana? Ya, daun kelapa. Nah, kemudian ada C, daun singkong. Begitu ya. Bisa Bu Sonya lanjutkan ke nomor 4 ya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kerajinan anyaman. Kalian tadi sudah melihat video, Nana. Nah, ada video menganyam. Kira-kira hasilnya seperti gambar yang mana, Nana? Ada yang tahu? Ya, A dan B. Kita lihat gambar aslinya ya, Nana. Ini adalah kerajinan anyaman tas. Nah, lalu ada kerajinan anyaman tikar.
Nah, ini dari bahan alam, anak-anak. Nah, coba sebutkan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat masing-masing kerajinan di atas. Khususnya tampilkan gambar aslinya ya. Nah, sekarang sudah ada gambar aslinya, tas, tikar, dan celengan ayam. Yang tas kira-kira terbuat dari apa, anak-anak? Ya, daun pandan. Begitu juga dengan yang B. Nah, daun pandan. Bisa juga daun kelapa, anak-anak. Kemudian yang C, celengan ayam. Dari apa, anak-anak, terbuatnya? Ya, tanah liat, anak-anak. Nah, sudah jelas? Kalian bisa tulis di buku petiknya ya, seperti yang Bu Sonya contohkan. Selanjutnya nomor 5. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan pilihan kata yang tersedia. Nah, pilihan katanya ada di bawah anak-anak. Menganyam, kerajinan 3 dimensi, dijemur, tanah liat, alam, dan ketupat. Yang A, sebuah karya yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar disebut apa? Ya, kerajinan 3 dimensi. Silakan kalian tulis ya. Kalian bisa berlatih menjawab dulu bersama-sama ya anak-anak ya. Yang B, bahan utama pembuat tembikar. Tadi sudah Bu Sonya contohkan tembikar itu apa aja ya. Bahan utamanya apa anak-anak? Bahan utamanya yaitu tanah liat. Silakan ditulis dulu di buku pepetik. Kemudian yang C, daun kelapa merupakan bahan utama untuk membuat ya ketupat ya anak-anak ya. Dengan tekniknya apa yang digunakan? Ya, menganyam. Yang D, perajin membuat ketupat menggunakan teknik ya menganyam anak-anak. Ya. Kemudian yang E, cangkang kerang, kulit jagung, daun pisang merupakan contoh bahan titik-titik untuk membuat kerajinan. Tadi Bu Sonya sudah jelaskan. Cangkang kerang, kulit jagung, daun pisang itu bisa langsung digunakan dan disediakan oleh alam. Berarti adalah contoh bahan ya alam. Yang F, vas bunga dari tanah liat. Yang F, vas bunga dari tanah liat dikeringkan dengan cara titik-titik di bawah sinar matahari. Dengan cara apa, anak-anak? Ya, betul, dijemur. Nah, anak-anak, pembahasan Bu Petik subtema 2 hari ini sudah selesai. Bu Sonya harap video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.